ini kita akan membahas mengenai sejarah lahirnya agama Buddha. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya Buddha itu apa atau siapa? Buddha menurut bahasa Sanskerta berarti mereka yang sadar atau mereka yang telah tercerahkan. Mereka yang menjadi Buddha berarti telah menyadari 4 kebenaran mulia, yaitu penderitaan, asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan melenyapkan penderitaan. 4 kebenaran ini menjadi pilar dalam ajaran agama Buddha, karena tujuan agama Buddha adalah membebaskan manusia dari lingkaran samsara atau penderitaan untuk mencapai nirwana. Lahirnya agama Buddha tak bisa dilepaskan dari kehidupan seorang Siddhartha Gautama. Siapa itu Siddhartha dan bagaimana latar belakangnya? Siddhartha adalah pangeran suku Sakya Kapilawastu yang kini berlokasi di negara Nepal. Siddhartha adalah anak dari Raja Sudodana dan Permaisuri Mahamaya. Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara pada usia 16 tahun dan dikaruniai anak bernama Rahula yang artinya adalah ikatan. Siddhartha lahir di Taman Lumbini Kapilawastu pada tahun 623 sebelum Masehi. Siddhartha diramalkan oleh para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladwala akan menjadi Cakrawartin atau raja dari segala raja di dunia. Hanya pertapa Kondana yang dengan tegas meramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang Buddha. Para pertapa pun menjelaskan Siddhartha tidak akan menjadi seorang Buddha jika ia tidak melihat 4 macam peristiwa. 4 macam peristiwa itu adalah orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Karena ingin anaknya menjadi seorang raja, maka Raja Sudodana menyeting lingkungan istana untuk tidak menampilkan 4 macam peristiwa tadi, guys. 28 tahun hidup bermewah-mewahan di istana. Akhirnya sang pangeran merasa jenuh dan ingin melihat dunia luar. Raja Sudodana pun segera mengatur rakyatnya agar tidak menampilkan 4 macam peristiwa yang disebutkan oleh para pertapa. Pangeran Siddhartha pun keluar istana ditemani kusirnya, Channa. Sang pangeran pun akhirnya melihat sosok orang tua yang luput dari penjagaan. Pangeran pun bertanya kepada Channa, dan Channa pun menjawab, itu adalah orang tua, di mana kita semua kelak akan menjadi tua. Dan pada momen berbeda, ketika Pangeran Siddhartha keluar istana lagi, ia pun melihat orang sakit, kemudian melihat orang mati dan seorang pertapa. Sang pangeran pun mulai merenung. Isi kepalanya dipenuhi oleh 4 peristiwa tersebut dan berusaha mencari jawaban dari berbagai penderitaan yang dialami manusia. Raja Sudodana pun tak dapat meredam kegelisahan anaknya tersebut. Pada usia 29 tahun, akhirnya Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan kehidupan istana dan menjadi pertapa secara diam-diam. Perjalanan spiritual sang pangeran pun dimulai dengan melepaskan atribut kerajaan dan menggantinya dengan pakaian pertapa serta memotong rambutnya. Siddhartha pun berguru dengan guru-guru spiritual di India untuk menjadi seorang pertapa. 6 tahun lamanya, Siddhartha melakukan pertapaan keras bersama 5 petapa lainnya, hingga tubuhnya sangat kurus, guys. Namun ia tak mendapatkan jawaban yang diinginkan. Ia pun berkelana ke selatan India. Pada akhirnya di bawah pohon Bodhi, hutan Gaya India, ia mencapai pencerahan mengenai tentang sebab akibat penderitaan dan cara-cara melepaskan penderitaan tersebut. Untuk membebaskan diri dari penderitaan, manusia harus membebaskan diri dari belenggu nafsu. Sang Buddha mengajarkan ajarannya kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa, Isipatana, Benares, India. Selama 35 tahun, Buddha Gautama membabarkan Dhamma, dan tepat di usia 80 tahun, Buddha Gautama wafat dan mencapai nirwana atau Mahaparibana di hutan Sala, Kusinara, India. Selepas Paribana Buddha, ajaran Sang Buddha mulai ditulis. Kitab agama Buddha yaitu Tripitaka atau Tipitaka yang berarti adalah 3 keranjang. Kitab Tripitaka berisikan Vinaya Pitaka yang memuat tentang aturan dan hukum yang mengatur cara hidup para biku atau bikuni. Sutta Pitaka yang berisikan khotbah-khotbah Sang Buddha, dan Abhidhamma Pitaka yang berisikan mengenai filsafat ajaran Sang Buddha. Aliran-aliran agama Buddha muncul pada Pesamuan Agung kedua pada tahun 443 sebelum Masehi, atau 1 abad setelah Sang Buddha mencapai nirwana. Pesamuan agung yang diikuti 700 biku tersebut kemudian melahirkan 2 aliran Buddha, yaitu Hinayana dan Mahayana, meskipun istilah tersebut baru muncul pada abad 1 sebelum Masehi. Pada tahun 1950, World Fellowship of Buddhists,
atau Persahabatan Umat Buddha Dunia yang dibentuk di Kolombo memutuskan istilah Hinayana tidak dipergunakan lagi dan diubah menjadi Theravada. Demikianlah pembahasan singkat mengenai sejarah lahirnya agama Buddha.